Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus, aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan. Namun mengingat kasih-Mu itu lebih baik, aku memintanya kepadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu ia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia buah hatiku itu kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi karena tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Aku tidak mengatakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya kemateni, renungan saya pada tanggal 12 November 2020 ini berjudul Di Tangan Tuhan Semua Menjadi Baik. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon 7-10, 20. Saudari-saudara, kisah Filemon adalah kisah unik yang menunjukkan karya Allah di antara orang beriman. Kisahnya adalah seorang Kristen, dahulu belum ada pemisahan antara Kristen Katolik, yang sangat baik, cukup terpandang di Kolose. Karena cukup kaya, dia mampu membeli budak. Nama orang itu adalah Filemon, dan budaknya bernama Onesimus. Suatu ketika Onesimus mencuri barang atau uang dari tuannya, kemudian melarikan diri. Hukuman bagi budak yang melarikan diri bisa berat, bisa ringan. Hukuman ringan adalah diberi cap di keningnya dengan huruf F, singkatan dari fugitivus, artinya orang yang melarikan diri. Kemudian yang berat adalah hukuman mati. Kemudian Onesimus itu ditangkap dan dipenjarakan. Di penjara dia bertemu dengan Paulus yang juga dipenjarakan. Akhirnya Onesimus berkat pewartaan Paulus menjadi Kristen. Di sana Onesimus membantu Paulus. Kemudian Paulus menulis surat kepada Filemon agar Onesimus diterima kembali, bukan sebagai budak yang pantas dihukum mati, tetapi malahan sebagai saudara seiman di dalam Tuhan.
Dua hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa itu, yaitu pertama, kita bisa belajar bahwa kondisi yang seburuk apapun, kalau Tuhan mau, bisa mengubahnya menjadi sarana keselamatan Allah. Filemon dan Onesimus yang semula posisinya berbeda, satu tuan satu budak, sekarang menjadi saudara. Kisah lain yang terkenal adalah kisah Yusuf anak Yakub dari kitab Kejadian bab 37 sampai 45. Pelajaran kedua ialah sebagai murid-murid Yesus kita masih perlu belajar mengampuni tanpa batas seperti Filemon yang mengampuni Onesimus yang sebenarnya pantas dihukum mati itu. Dan jangan lupa pengampunan itu sehat karena membuang pikiran dan perasaan negatif yang mengganggu kehidupan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.